Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gua mau membahas perihal STY ya. Sesuai dengan judul, si kaya taktik yang sering dikritik oleh si Sirik. Nah, ini menurut gua salah satu topik yang cukup menarik. Tapi sebelum ke pembahasannya, kalau kalian yang belum subscribe, yang bisa subscribe dulu. Kalau kalian suka dengan videonya, dan gue tidak hanya bahas timnas Indonesia, gue juga bahas liga luar. Jadi ya semoga kalian juga bisa membantu channel gue supaya bisa kita sama-sama lah belajar tentang sepak bola. Oke, kita masuk ke videonya, kita masuk ke pembahasannya. Gue membuat topik ini ya cukup menarik untuk dibahas karena kita tahu bahwa Sinteyong ini sudah membawa 3 generasi U20, U23 dengan senior lolos ke Piala Asia. Ya, walaupun U20 kemarin kita di putaran finalnya itu kalah di fase grup, tidak lolos ke knockout karena hanya kalah selisih gol. Secara poin kita sama dengan Irak. Ya, it's not bad kalau menurut gua. Tapi sudah prestasinya seperti itu pun masih banyak kan yang mengkritik, ya kan, baik pengamat baik juga netizen yang bilang STY out hanya karena dia tidak mempersembahkan trofi. Oke, hanya karena dia tidak mempersembahkan trofi apapun, AFF U23, SEA Games, bla bla bla, segala macam lah, yang sebenarnya tidak ada kaitan atau tidak diakui oleh FIFA. Semua yang diingini oleh netizen maupun pengamat yang mengkritik ini, yang si Sirik ini, itu tidak ada di agenda FIFA, tidak diakui oleh FIFA. Ya, semua yang diingini oleh mereka, trofinya itu tidak diakui oleh FIFA. Nah, gue mau membahas bagaimana STY ini perjalanannya itu di Indonesia seperti apa. Kita tahu 2019 ya, 4 tahun, kan dia sudah 4 tahun, tahun keempat dia datang ke Indonesia. Pada saat itu kan Luis Milla kan, dia menggantikan Luis Milla. Dan Luis Milla ini kan mainnya nggak jelek-jelek amat ya kan. Tapi Luis Milla ini tetap mengandalkan pemain-pemain senior di timnas seniornya. Ya, artinya dia hanya menanamkan sistem, tapi secara pemain dia memilih ya pemain-pemain senior yang sudah jadi lah, yang sudah matang. Nah, berbedanya dengan STY apa? Ketika dia datang, dia mengubah pola itu dengan apa? Memasukkan pemain-pemain muda ke senior. Tentu saja itu sebuah gambling. Karena kalau sampai timnasnya anjlok, ya di AFF pun misalkan nggak lolos final, kita kan sering juga masuk final, itu bisa dihajar. Dan secara permainan amburadul itu bisa dihajar STY. Karena ini sebuah tindakan radikal kalau gue bilang. Ya kan, memotong lah generasi, memasukkan pemain-pemain muda ke senior. Tapi itu terlihat grafiknya menanjak, grafiknya naik seiring dengan semakin lama STY memegang timnas. Dan jangan lupa, dia juga memegang U23 dengan U19, U20 lah ya, U19 U20. Itu STY yang mau, kita harus pahami, itu STY yang mau. Dan gue paham kenapa STY mau untuk memegang 3 generasi, padahal capek banget. Pelatih timnas yang di luar negeri mana ada sih yang melakukan hal ini gitu. Ya kan, pasti lebih sering yang menangani timnas senior ya senior, kalau junior ada lagi pelatihnya. Tapi timnas STY memutuskan untuk 3 kelompok umur dia pegang. Tujuannya apa? Karena ya tadi, dia mau cut generation, dia mau potong, dia mau memasukkan pemain-pemain muda. Nah, kalau dia mau memasukkan pemain-pemain muda ke senior, dia kan harus tahu kualitas pemain muda ini gimana. Iya dong, dia harus tahu. Sehingga ya dia mau cari itu di timnas junior, mulai dari U19. Marcelino Rido itu dari U19-nya STY. Itu produk STY. Dan dia sudah mungkin maunya itu menanamkan visi bermain, menanamkan mungkin basic. STY itu pertama kali kesini masih ngajarin passing, masih ngajarin fisik, ke gym atau apa, masih ngajarin cara makan yang benar, masih ngajarin cara ngikat tali sepatu, masih ngajarin cara kontrol.
Ini kan hal-hal ini yang menurut gue ini tidak bukan levelnya pelatih timnas, tapi ini levelnya SSB, levelnya klub junior akademi, di mana mereka harus menanamkan itu kepada pemain kalau mau jadi atlet. Nah ini pelatih selevel timnas harus mengajari hal-hal basic seperti ini. Maka dari itu dia sekalian aja diajari itu di U20. Toh pemain dari U20 ini dia pakai juga untuk senior. Jadi dia lebih kenal dengan pemain lebih bisa memahami taktikal dia sejak usia dini, sehingga terjadi yang namanya keselarasan dari U20, U23 dengan senior. Jadi secara permainan ini paralel. Ya paralel, dia sama dan progres. Karena umurnya terus bertambah, kematangan bertambah, mentalnya juga bagus, kualitas bertambah. Nah itu feeling gue kenapa STI mau pegang 3 tim. Karena dia melihat ya dia harus pegang dari bawah nih, supaya ke atasnya itu udah enak. Ke senior itu tinggal nyomot, oh pemain gue udah pernah latih pemain ini di U19, U23 bagus, ya udah gue pakai senior. Ya kalau U23-nya ada pelatih sendiri, U19 ada pelatih sendiri, belum tentu secara taktikal ini sama. Belum tentu secara visi sama dengan STY. Belum tentu secara pemahaman, belum tentu secara kualitas itu yang diinginkan oleh STY. Nah, maka dari itu STY memastikan ya dari bawah sesuai dengan standar dia atau tidak. Itu menurut gue positif. Ya walaupun agak menyedihkan ya. Karena itu bukan tanggung jawab STY sebenarnya, tapi STY begitu luar biasa, dia mampu. Dia berpikirnya itu bukan, oh 1-2 tahun kita juara yang penting. Enggak, tapi dia memikirkan jangka panjang. Dan itu luar biasa. Karena yang perlu kita catat, yang perlu kita pahami bahwa kita ini bukan negara yang sudah matang secara sepak bola. Terutama liga. Liga itu kan pondasi pertama timnas. Ya kan? Kalau liganya kayak Belanda, kayak Portugal, liganya kan nggak terlalu oke, tapi pemainnya itu banyak yang main di liga top Eropa, di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Itali, sehingga apa, timnasnya kuat. Tapi kita kan pemain kita nggak banyak juga yang bermain di luar negeri. Kalaupun bermain di luar negeri, apakah di klub besar, apakah di divisi pertama, kan enggak juga. Artinya masyarakat ini harus paham juga ya bahwa kualitas sepak bola kita memang ya kalau gue bisa bilang menengah ke bawah. Nah STY mencoba ya untuk, makanya STY minta banyak naturalisasi. Buat apa? Bukan karena dia anti pemain lokal, enggak sama sekali. Selama lu punya keturunan darah Indonesia, semua pemain punya hak untuk membela Indonesia. Semua pemain punya hak untuk mengenakan seragam merah putih. Itu sah secara hukum. Dan kenapa STY ngambil pemain-pemain dari luar? Karena ya STY tiap minggu mungkin nonton liga kita seperti apa. Dan mungkin dia bilang ini ada sesuatu missing link yang perlu dilengkapi dengan pemain-pemain dari luar negeri. Pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan, atau pemain-pemain abroad. Ya tujuannya apa? Ya mungkin menanamkan mental, menanamkan visi bermain, menanamkan kematangan. Itu berbeda. Pemain yang bermain di liga luar dengan liga sini ya berbeda di situ. Cuman secara kualitas mereka tidak jauh berbeda sebenarnya. Ya tidak jauh berbeda. Kalau lihat Marcelino sebelum ke Belgia kan dia memang punya kualitas di situ. Rido main di sini oke-oke aja. Asnawi sebelum ke mana? Ke Korea itu juga bagus. Arhan pun sebelum ke Jepang malah luar biasa. Ke Jepang nggak dapat jam terbang, di situ sedikit menurun. Artinya pemain kita punya kualitas, tinggal yang menjadi pembeda dengan yang main di luar itu mindset, mental, visi. Fisik juga. Nah itu yang STY coba cari kenapa dia mengambil pemain-pemain dari luar juga. Dia minta naturalisasi dan sejauh hasilnya oke, itu menurut gue sah-sah aja. Ya kan, kembali lagi, piala itu akan datang dengan sendirinya. AFF percaya gue pasti akan datang suatu saat. Cuman target kita jangan ke sana. Gitu loh. Ini anggap aja kalau dapat syukur, kalau enggak ya oke. Yang penting kan kita sudah next step nih, Piala Asia. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana nanti di Piala Asia bisa bersaing atau tidak. Itu kan persoalan lain. Nah, kenapa gue bilang ST ini kayak taktik ya? Kalau kalian lihat
timnas kita ini selalu bermain dengan squad atau formasi yang tidak pernah pasti di setiap pertandingan. STY mampu setiap kali pertandingan menyesuaikan dengan lawannya. Oke, kita bermain seperti ini. Oke, pemain-pemain yang turun seperti ini. Kayak kemarin lawan Turkmenistan. Ada yang menyangka nggak Hoki yang jadi starter, bukan Sananta. Padahal Sananta ini andalan. Tapi STY mampu melakukan itu, ya kan? Dia tahu, dia punya apa ya? Kalau gue bilang, punya pemahaman terhadap lawan itu luar biasa. Sehingga dia mampu beradaptasi, mampu menerapkan strategi yang sesuai dengan lawannya. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh pelatih-pelatih sebelumnya atau pelatih lokal lah. Mohon maaf ya, bukannya gue meremehkan, dengan segala respect, cuman ya kita harus realistis bahwa ST ini memang secara taktikal ini luar biasa. Dia mampu menyesuaikan. Kalau lawannya berat ya kayak kemarin 5-3-2 atau 3 back. Kalau lawannya kayak Chinese Taipei kita bisa curi banyak gol, dia main dengan 4 back. Itu menurut gue pelatih yang kaya taktik, pelatih yang bisa menyesuaikan lawannya seperti apa, dia kapasitas pemainnya seperti apa, dia kualitas pemain yang dimiliki seperti apa, baru diterapkan dalam sistem. Entah main 4 back, 5 back itu kan bukan persoalan kalau 5 back berarti bertahan, enggak. Lawan Turkmenistan kita main 3 back, tapi kita menguasai bola. Kita tidak menunggu, kita tidak mencoba untuk membiarkan Turkmenistan menguasai bola. Artinya bisa, kita tetap bisa bermain menyerang dengan catatan kalau 3 back ya, berarti ada 3 belakang yang siap untuk mengcover counter attack. Kalau 4 back, nah di situ mulai lebih terbuka lah, hanya 2 back biasanya di belakang. Nah itu yang menurut gue menjadikan ST ini kayak taktik. Tapi kok gue bingung gitu, masih banyak orang yang mengkritik ya, mengkritik ST hanya karena hasil, yaitu di Piala AFF. Padahal hasil itu tidak melulu soal piala. Hasil itu bisa lolos ke Piala Asia itu hasil, bahkan 3 generasi itu hasil, menanamkan sistem yang bermain yang baik itu hasil, pemain kita jadi kuat 90 menit lari-lari itu hasil, pemain kita banyak yang keluar negeri itu mindset itu yang ditanamkan oleh ST itu berhasil. Terus pemain kita jadi tidak gentar ketemu tim yang lebih kuat itu hasil. Jadi begitu banyak hasil. Ya jangan cuman hasil itu dianggap hanya bentuknya trofi. Oke, segitu dulu pembahasan video kali ini. Jangan lupa kembali lagi subscribe kalau kalian suka dengan video dan ingin mengikuti konten-konten selanjutnya. Oke, salam sepak bola.